Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya bawakan di hari ini adalah tantangan anak muda. Surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Bapak Ibu, masa muda adalah masa yang sangat menyenangkan. Namun ada banyak anak muda seringkali tidak dapat menggunakan masa mudanya dengan bijaksana. Dan tantangan anak muda di zaman sekarang ini tidak hanya apa yang namanya pendidikan, apa yang namanya pekerjaan, dan juga apa yang namanya jodoh. Tetapi tantangan yang terbesar dari anak muda adalah berkaitan dengan apa yang namanya nafsu. Dan tidak sedikit anak muda yang sudah jatuh di dalam perkara ini. Mengapa? Karena mereka ternyata tidak dapat menguasai diri. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Titus supaya anak-anak muda diberi nasihat agar mereka dapat menguasai diri dalam segala hal, terutama berkaitan dengan apa yang namanya nafsu. Saudara, dunia ini memang penuh dengan kenikmatan. Tetapi jika anak-anak muda tidak mewaspadai akan bahaya yang ada di dunia ini, maka anak-anak muda dapat jatuh dalam dunia seks bebas, narkoba, bahkan di dalam kenajisan, pencemaran yang lainnya. Dan ini semua berkaitan dengan apa yang namanya nafsu anak muda. Itu sebabnya betapa pentingnya hari-hari ini kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai tenaga pendidik, kita sebagai tokoh-tokoh agama, mari kita harus menasehati anak-anak kita, anak-anak muda, supaya mereka terhindar daripada apa yang namanya kenikmatan dunia ini. Dan itu sebabnya mereka harus banyak membaca firman Tuhan. Mereka harus memperkuat pondasi iman mereka dengan membaca dan merenungkan firman. Dan mereka selalu ada di dalam apa yang namanya hadirat Allah. Saya yakin ketika anak-anak muda mereka mendisiplinkan diri untuk terus membangun apa yang namanya pondasi rohani, maka saya percaya iman mereka akan kokoh sehingga mereka tidak akan ikut arus, mereka tidak akan terjebak oleh segala hal-hal yang menyenangkan di dunia ini yang bisa menyesatkan, menjerumuskan, bahkan membinasakan anak-anak kita. Itu sebabnya mari anak-anak muda perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan nasihatkan, supaya kita harus menguasai diri. Dan ini sangat penting supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Puji Tuhan, kiranya renungan ini membawa kita untuk semakin mewaspadai tantangan dunia ini. Dan itu sebabnya mari kita terus menasehati anak-anak kita supaya mereka hidup di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.